Ya, selamat pagi anak-anak kelas 9. Kita berjumpa lagi untuk membahas materi bab 3 begitu ya. Eh, Sebelumnya saya mau minta kalian untuk menjaga kesehatan, tetap belajar di rumah, tetap berbuat jujur dan ya bersungguh-sungguh dalam belajar begitu ya. Bab 3 kita berjudul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini tujuan pembelajaran bisa kalian pelajari begitu. Hakikat dan teori kedaulatan. Di sini menurut Jane Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Selanjutnya, masih dari hakikat dan teori kedaulatan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan kedaulatan, yaitu termasuk kedaulatan ke dalam. Sedangkan adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankannya kedaulatan keluar atau external sovereignty. Adapun kedaulatan keluar, yaitu yang pertama ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Selanjutnya, Presiden mengangkat duta dan konsul. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Terdapat beberapa teori kedaulatan, antara lain kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Oke, lebih jelasnya kita akan bahas ya. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan teori kedaulatan hukum, yaitu kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Bahasnya cepat-cepat saja ya. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, ini kedaulatan yang keempat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya sebagai kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Yang kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Yang dibuktikan pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ini adalah perwakilan rakyat yang ada di MPR begitu, ada DPR MPR. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, jadi oleh wakil rakyat. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang NKRI. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang
tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Yang semula perwakilan menjadi oleh rakyat sendiri. Menurut Ten Berge, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau demokratis resta. Adapun menurut Jimli Asidikli, gagasan demokrasi berdasarkan atas hukum mengandung 4 prinsip pokok. Yang pertama, adanya persamaan di dalam hukum. Yang kedua, pengakuan terhadap perbedaan atau pluralitas. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat. Dan yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian. Berdasarkan Undang-Undang 1945, prinsip kedaulatan bagi berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, begitu. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Presiden tidak dapat dibekukan atau membekukan DPR. Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden juga. MPR dapat memberhentikan presiden dalam masa jabatannya jika menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dinamika perwujudan kedaulatan negara. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami jumlah fase demokrasi atau sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Nah, di sini UUD menetapkan sistem pemerintahan presidensil dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Selanjutnya, demokrasi parlementer. Apa itu demokrasi parlementer? Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya, demokrasi parlementer juga di sini agar para menteri bertanggung jawab kepada KMIP, bukan kepada presiden. Itu selanjutnya, Presiden Soekarno melantik Sultan Syahrir sebagai perdana menteri. Begitu. Dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, maka sistem demokrasi pemerintahan dari presidensil menjadi demokrasi parlemen, karena dipimpin oleh perdana menteri. Selanjutnya adanya demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dan 1966. Memberlakukan kembali UUD 1945 itu sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun dalam prakteknya dari tahun ke tahun, kecenderungan justru tidak mengarahkan kepada penegakan secara benar, tetapi penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Maka Soekarno sebagai presiden dikeluarkannya peraturan atau produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, selanjutnya maka muncullah demokrasi Pancasila oleh Soeharto sebagai presiden selanjutnya yang melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selanjutnya, masa reformasi sampai sekarang ini masa demokrasi Pancasila dan mengalami beberapa perbaikan atau amandemen. Dalam suatu negara diperlukan suatu struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Adapun lembaganya seperti ini, ada MPR, Presiden, DPR, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, dan KY. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.